Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukur la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat Isya tarawih rahimakumullah. Pada malam ini alhamdulillah kita diberikan kesehatan lahir batin untuk dapat melaksanakan salat wajib, dan insya Allah kita melaksanakan salat tarawih dan witir di bulan Ramadan 1442 Hijriah 43 Hijriah ini. Salawat dan salam atas junjungan Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga sahabat pengikutnya yang akhir zaman. Insya Allah kita mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat nanti. Amin. Pada pertengahan lewat ya, ini sudah lewat pertengahan di malam Ramadan ini. Mungkin saya hanya mengulang-ulang aja ya, menyampaikan bahwa sesungguhnya kita berpuasa ini tidak ada lain adalah karena penuh iman dan keikhlasan. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghafira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka Allah akan ampunkan dosa kita yang telah lalu. Amin. Bahkan hadis yang lain juga, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghafira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang mendirikan ibadah termasuk salat qiyamul lail ini, salat tarawih dan witir, maka Allah akan ampunkan dosa kita yang telah lalu dengan syarat iman wa ihtisaban, keimanan dan keikhlasan. Ikhlas itu dalam bahasa artinya adalah tulus. Tidak ada kepentingan lain kecuali lillahi ta'ala. Makanya kalau kita berniat itu, ikhlas itu dengan niatnya Pak. Diawali oleh niat. Innamal a'malu binniyat. Jadi segala perbuatan itu tergantung dari niat kita. Maka kalau kita sholat pun niatnya nawaitu, kan saum maradin, itu puasa ya, niatnya pun akhirnya lillahi ta'ala. Begitu juga kita bersolat, pasti ujungnya lillahi ta'ala. Jadi segala niat itu harus diimbangi dengan lillahi ta'ala. Itulah ikhlas. Jadi diawali dengan niat yang tulus, ikhlas karena Allah Ta'ala. Nah, ulama ilmu kalam membagi ikhlas itu kepada 3 tempat. Ikhlasnya ada di pikiran, di hati, dan ada di nafsu. Namanya ikhlasul fikri, ikhlasul qalbi, dan ikhlasul nafsi. Kalau di akal pikiran itu insya Allah berpikirnya yang jernih. Ya, tidak macam-macam pikiran kita. Kita selalu berbaik sangka. Ya, walaupun memang kita akhirnya disudutkan dan sebagainya, berbaik sangka. Karena semua adalah ujian dari Allah. Kemudian ikhlas dalam hati, nah ini yang lebih tinggi lagi Pak. Ikhlasul qalbi ini, orang tingkatan ikhlasul qalbi itu orang yang dia melihat itu sudah dengan mata hati. Kan ada mata itu mata kepala, dua biji. Kemudian ada mata kaki, ada 2 juga Pak ya. Tapi yang hebat ini ada mata hati. Nah, mata hati ini yang luar biasa, seperti cermin. Ya, dia kalau udah bersih, cahayanya itu tembus. Itu kajian-kajian orang tasawuf dan orang-orang tarekat ini Pak ya, kalau udah ke hati. Nah ini, dia disebut dengan qalbi salim. Nah, jadi hati yang salim itu yang bersih, yang selamat ya. Nah itu dia, qalbun salim.
Jadi hati yang bersih. Nah, untuk hati yang bersih, kata Imam Al-Ghazali, ada 3 yang perlu dibuang. Kesombongan, kemudian kedengkian, dan kebakhilan. Bakhil ini kikir, dengki itu ya orang yang suka ya apa namanya, iri hati. Yang lebih hebat lagi sombong. Kesombongan ini yang harus kita buang. Itu penyakit hati, kata Imam Al-Ghazali. Nah, yang ketiga ini Pak, ikhlas nafsi, ikhlas dalam bernafsu. Ikhlas dalam bernafsu ini latihannya adalah Ramadan nih, puasa. Puasa ya. Kalau udah puasanya balas dendam, nah ini saya ingat dengan Pak Ustadz Jawani nih ya. Nah, begitu azan Pak, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wah, cendol diminum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, wih, air kelapa diminum. Asyhadu an la ilaha illallah, air tahu lagi. Asyhadu an la ilaha illallah, air tabu diminum. Pokoknya masuk semua. Terakhir, hayya 'alas shalah, bubur panas lagi dimakan. Begitu salat maghrib, imam ya, alhamdulillahirabbil alamin, kata imam. Jadi keluar anginnya Pak ya. Waladhdallin, kata imam. Gini. Yang lebih parah lagi, kata Ustaz Jawani dulu, Pak Jawani itu begitu ruku, bubur panas yang keluar. Masya Allah. Itu namanya puasa balas dendam Pak. Ada lagi Pak, yang lagi viral sekarang nih. Ada dia ngaku syekh, hubungan suami istri di siang hari itu boleh, kecuali dengan istri orang, katanya kan. Ada kan? Iya. Merokok itu boleh, karena dia bukan makan, katanya, hanya asap. Wah, ini hadisnya dari mana ini? Qurannya dari mana? Yang jelas pada dalam Al-Quran surah Al-Baqarah itu ujung-ujung dari ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam tuh sampai akhir uhillal lakum tuh, hanya dihalalkan bagimu waktu puasa hubungan sama istri di malam hari. Di siang hari jelas puasa juga Pak. Merokok apalagi sama. Nah, kalau kecuali vaksin, ada yang bertanya, besok ada gerakan 1 juta vaksin Pak, Kementerian Agama, Polri, dan PBNU. Nah, itu vaksin boleh, karena dia melalui mulut, hanya di kulit, ya, kecuali yang melalui mulut. Rokok pasti melalui mulut kan? Nah, jadi kalau boleh merokok puasa, waduh, semuanya orang akhirnya mau merokok, ya. Nah ini, jadi itu jelas Pak. Kalau malam hari boleh Bapak Ibu pakai pengantin baru, ya ada pengantin baru tuh. Nah, pengantin lama pun boleh kecuali siang hari. Nah ini, dan dikecualikan juga kalau kamu lagi beriktikaf di masjid, diniatkan kata Rasulullah tak boleh juga dekati istri. Gitu juga istri tidak boleh dekati suami. Nah itu, di satu hari di zaman Rasulullah ada seorang sahabat yang masih mu'alaf, masuk Islam. Nah, dia entah lupa, entah belum tahu Pak, diadukan ini kepada Rasul. Ya Rasul, saya ini telah melakukan suami istri di siang hari hubungannya. Bagaimana hukumnya? Nah, ini dah dalilnya kuatnya, dah hadis nih Pak. Kata Rasul, hukum yang pertama, kamu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya Rasul, jangankan 2 bulan berturut-turut, sebulannya saya tidak tahan, katanya. Ada lagi ke hukum yang lain. Ada yang kata Rasul, kamu memerdekakan budak. Itu merdekakan budak ini Pak Haji Hasbu. Nah, lalu Hasbi jadi. Itu sama dengan pergi umroh. Mahal Pak dia ini. Kayak film Ramli itu kan, wah, kan dijual orangnya, dijual kan, dilelang ya. Kayak Nabi Yusuf dulu kan dilelang tuh Pak. Lelang, itu dia. Kemudian saya orang miskin ya Rasul, nggak mampu saya. Ada lagi hukum yang lain. Ada kata Rasul, kamu memberi makan 60 fakir miskin. Nah makanya kalau orang yang melanggar sumpah,
Ternyata dalam Al-Quran itu melanggar sumpah itu kita dandenya itu Pak, murid makan 60 fakir miskin dan murid pakaian. Biasanya kita ini pegawai ini banyak melanggar sumpah. Ya, undangnya 60 anak yatim. Nah, lepas lah jangan. Tapi saya nak buat lagi. Nah, ini Pak. Itu dia. Ya Rasul, saya orang miskin di kampung saya, tidak mampu. 60 orang pun tidak mampu saya. Ada lagi hukum yang lain? Tidak ada kata Rasul. Dalam Al-Quran itu hanya itu. Ya, tapi ini khusus untuk kamu. Di zaman saya dan sahabat saya katanya. Dan kamu ini mu'alaf. Ini ada sebakul kurme yang saya diberi hadiah oleh sahabat yang lain. Kamu sedekahkan kepada orang yang paling miskin di kampungmu. Inilah dia yang bayar kifarat namanya Pak, bayar kifarat. Ya, termasuk sumpah tadi bayar kifarat juga. Ya Rasul katanya, saya ini tinggal di atas bukit, rumah saya paling reot, dan sayalah orang yang paling miskin di kampung saya. Jadi bagaimana hukumnya Rasul? Udahlah kau makan dia lah, kurni semakul. Udah dia yang melanggar, dia juga tukang makan Pak. Ini cerita Bunda Nawas juga jadinya. Nah ini dia nafsu yang terkendali. Jadi oleh karena itu, di zaman khalifah juga pernah terjadi Pak. Karena khalifah ini raja-raja banyak istri, lupa dia. Dia ngadu ke dua tuan qadi. Mengadu kepada tuan qadi ya pengadilan agama lah, hakim agama. Bagaimana ini tuan qadi? Untuk tuan seorang raja merdekakan budak itu gampang, banyak duit. 60 pagi miskin apalagi lebih gampang. Tetap berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ah, lupa jadi jarak deh Pak. Jadi kalau orang kaya itu tetap puasa bayarannya, tidak bisa bayar pakai duit. Ini dia Pak. Nah, oleh karena itu nafsu yang tergendali ini, nafsu kita ini ada nafsu amarah, nafsu lawamah. Yang diinginkan adalah nafsul mutmainnah. Jadi puasa juga melatih nafsu kita jadi mutmainnah. Sebagaimana dalam surah Al-Fajr kan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kamu kepada Tuhanmu mendapatkan ridhonya dan jadilah kamu ahli ibadah, insyaallah dipanggil oleh Allah masuk kepada surga. Jadi kita dipanggil masuklah ke dalam surgaku kata Allah Subhanahu wa taala. Nah ini nih yang kita inginkan Pak. Oleh karena itu insyaallah dengan nafsul mutmainnah kita menjadi Aidul Fitri, nafsu yang bersih kembali kepada kesucian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin lain kali saya akan cerita tentang zakat, infak, sedekah dan fidyah ya. Ini karena waktu kita pendek. Tapi malam besok saya tukar dulu nih Pak Asbu dengan Pak Usnan soalnya. Malam terakhirnya Pak Usnan. Karena kami ada safari Ramadan ke Singkawang Selatan, program Kementerian Agama. Nanti saya ngomong Pak Usnan lah ya. Insyaallah. Demikian akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.